Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu secara daring. Saya akan menjelaskan sedikit materi ini tentang fungsi permintaan. Coba perhatikan, kita mulai masuk ke ekonometrika ya. Ada sedikit-sedikit hitungan yang nanti teman-teman harus bisa itu memahaminya. Oke, langsung aja ke tema bahwa fungsi permintaan itu adalah keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa, dan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel berikut. Jadi yang pertama, barang itu sendiri. Misalnya kita terpengaruh harga barang tertentu, itu harga barang itu sendiri, harga barang yang lain. Untuk pembanding, misalnya kita tertarik beli Vario, kita membandingkan dengan Yamaha misalnya gitu. Lalu yang paling penting adalah tingkat pendapatan, selera, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa depan, distribusi pendapatan, dan usaha-usaha produksi dalam penjualan. Ini promosi ya. Inilah yang mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa. Ini semuanya ini ya. Lalu langsung aja ke ini fungsi permintaan itu dirumuskan dalam bentuk QD itu quantity of demand atau demand quantity. Jadi kuantitas barang yang diminta itu, misalnya ini satu contoh, itu fungsinya 150 min 10P. Jadi fungsi permintaannya dirumuskan dalam 150 min 10P. Ini artinya apa? Jumlah permintaan atau QD itu artinya jumlah permintaan, ini contohnya beras ya. Dan sedangkan P-nya itu harga. Nah, kalau fungsi permintaan seperti ini artinya apa? Permintaan beras ini maka ketika harga itu 0, tapi ini nggak mungkin ya, ini hanya ilustrasi saja, maka permintaan itu 150 ton gitu misalnya. Dan permintaan beras akan menjadi 0 kalau harganya 15.000. Ini ilustrasinya berikut ini. Jadi ini kalau harga beras 0, maka permintaannya adalah 150.000. Harga beras naik menjadi 3.000, maka permintaannya 120.000. Harga beras naik lagi, permintaan ini. Sampai misalnya harga beras terlalu mahal, maka permintaannya 0. Ini ilustrasi saja. Maka kurvanya akan kita lihat seperti ini. Jadi kalau ini harga 0, maka P-nya itu harga beras 0 misalnya, maka Q-nya yang diminta adalah 150. Kalau harga beras naik, maka permintaan ini naik lagi, permintaan ini naik lagi, permintaan ini. Nah kurva ini melambangkan dari fungsi permintaan ini. Nah ini yang kita buat ini. Maka fungsi permintaan ini fungsinya adalah QD sama dengan 150 min 10P. Nah, ini ilustrasinya begini. Kita contohkan lagi, misalnya gini. Ini ada P, harga, ini ada kuantitas, quantity. Ini harganya 0, permintaannya 34. Harganya 2 naik, permintaannya 30. Permintaan naik, harganya naik, permintaannya menjadi 26. Misalnya ini ya. Nah, maka dalam kasus ini kita disuruh membuat fungsi permintaan. Kita disuruh menentukan fungsi permintaan. Kita ambil ini, yang ini ya. Kita ambil ini sama ini, kolom 2 sama 4 ini. Maka fungsi permintaan itu dirumuskan dalam QDX sama dengan A min BP. Jadi QDX sama dengan A min BP. Ingat ya, ini rumusnya. Jadi QDX sama dengan A min BP. Nah, ini contohnya, QDX-nya itu 30 ini, maka permintaannya sama dengan A min 2. Nah, 2P ini, 2B. Ini misalnya B ya, ini B.
Jadi ini misalnya ini P mestinya ini P ya. Ini misalnya begini ya. Ya B ini kan rumusnya BP, jadi A min BP. Jadi misalnya 30, maka fungsi permintaannya A min 2B. Kalau harganya misalnya harganya itu naik, ini misalnya QDX-nya 26, maka fungsi permintaannya A min 4B. Ini ya. Jadi ini kalau 30 A min 2B, kalau 26 maka A min 4B. Maka kita turunkan lagi. Ini 30 ning dikurangi 26 sama dengan 4, sedangkan ini A dikurangi tidak ada ya, 0 ya. Terus 2 dikurangi 4 sama dengan ini 2B. Ini 2B, lalu kita pindah B-nya ke sini, maka sama dengan 4/2. Maka B sama dengan 2. Nah, kasus ini kita rumuskan lagi. 30 sama dengan A min 2B, maka 30 sama dengan A min 2 kali 2. Nah, 30 sama dengan A min 4, karena 2 kali 2, maka 30 plus 4 sama dengan A. Maka A sama dengan 34. Sehingga lihat fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 34 min 2P. Nah, B-nya udah ketemu, A-nya ketemu. Tugas kita itu menentukan A dan B untuk ketemu fungsi permintaan sebesar ini yang kita rumuskan ini. Nah, teman-teman, nanti ini ada forum yang saya buat di LMS. Silahkan mengikuti forum itu, silahkan mengerjakan. Kalau salah nggak apa-apa. Kalau ada teman yang sudah bisa, silahkan mengerjakan di forum itu. Udah saya buat di LMS. Silahkan ya. Nanti harus ada yang benar nanti, sehingga yang belum bisa itu bisa belajar dari yang bisa. Nah, dari itu, dari fungsi ini dan dari tabel ini, maka kita bisa menentukan kurvanya begini. Nah, ini coba ikuti ya, ikuti. Jadi ini sama dengan fungsi permintaan Q sama dengan 34 min 2B. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Silahkan mengerjakan kuis dari materi kemarin dan latihan soal yang saya buat di forum. Dan teman-teman silahkan menuliskan komentar, menuliskan jawabannya di forum, sehingga nanti saya bisa mengomentari jawaban yang benar, dan itu nanti mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran kita bersama, sehingga bisa kita diskusikan bersama. Sekian materi hari ini, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.